Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferian Galistan dan partner saya Karina Gisanifah. Hari ini akan mempresentasikan tentang Taman Nasional Raja Ampat. Kepulauan Raja Ampat merupakan jantung segitiga karang dunia, Heart of the Coral Triangle, dan sudah diakui sebagai salah satu kawasan yang memiliki terumbu karang terbaik di dunia. Selain ekosistem terumbu karang, Raja Ampat juga memiliki hamparan padang lamun, hutan mangrove, pantai berpasir, dan pantai tebing berbatu. Berbagai spesies lokal terancam punah ditemukan di kawasan ini, seperti penyu, hiu, paus, parimanta, dugong, dan lumba-lumba. Kondisi ini menjadikan perairan Raja Ampat memenuhi syarat sebagai kawasan konservasi sekaligus sebagai kawasan destinasi pariwisata. Raja Ampat telah berkembang menjadi ikon pariwisata bahari Indonesia, menjadi daya tarik bagi pelancong dari mancanegara yang datang untuk menikmati keunikan dan keindahan sumber daya alamnya, serta sekaligus sebagai kawasan yang dikelola atau ditata secara berkelanjutan. Selain sebagai kawasan pariwisata bahari terpopuler, Raja Ampat di saat yang sama memiliki status lain, yaitu salah satu kawasan yang memiliki keragaman hayati, biodiversity hotspot tertinggi. Ekowisata. Ekowisata untuk menjaga keberlanjutan setiap potensi sumber daya yang dimiliki. Maka, pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Raja Ampat perlu mengembangkan konsep ekowisata, yaitu pariwisata yang berwawasan lingkungan. Yang pertama, ada wisata bahari, yang kemudian dirinci menjadi wisata selam diving, wisata snorkeling, kayaking, berenang atau swimming, berjemur di pantai sunbathing, dan memberi makan ikan fish feeding. Yang kedua, ada wisata hutan yang terdiri dari hiking atau trekking dan bird watching. Yang ketiga, ada wisata air terjun. Yang keempat, ada wisata religi, sejarah, dan budaya. Konservasi. Konservasi pariwisata berkelanjutan dapat digolongkan sebagai suatu perjalanan dan kunjungan ke kawasan wisata alam yang dilakukan dalam rasa tanggung jawab terhadap lingkungan, dalam rangka menikmati dan menghargai alam, termasuk setiap keragaman budaya masa lampau dan kini, sedemikian rupa sehingga mengutamakan konservasi. Upaya konservasinya ada yang pertama mengunjungi kawasan terumbu karang yang telah ditetapkan serta membayar uang tarif masuk untuk mendukung kegiatan konservasi di Raja Ampat dan kawasan lainnya. Yang kedua, berpartisipasi dalam kegiatan yang diprakarsai masyarakat setempat dalam memonitor lingkungan laut. Yang ketiga, bekerja sebagai relawan dalam mendukung keberlanjutan terumbu karang. Misalnya, survei terumbu karang, melakukan program penjangkauan, atau memberikan pendidikan bagi mereka yang membutuhkan mengenai pelestarian terumbu karang. Menyumbangkan alat-alat seperti kamera, peralatan selam, atau buku identifikasi terumbu karang. Hindari pembelian cenderamata yang terbuat dari karang, penyu, maupun hewan-hewan laut lainnya karena hal ini dapat dikategorikan sebagai kegiatan ilegal dan dianggap tidak ramah terhadap lingkungan. Lalu ada atraksi wisata yang di yang ada di Raja Ampat, ada diving, wisata snorkeling, kayaking, berenang, berjemur di pantai atau sunbathing dan memberi makan ikan fish feeding. Aktivitas yang tersedia di Raja Ampat juga ada birdwatching, burungnya burung cendrawasih dari pukul 7 sampai jam 9 WITA dan pukul jam 16 sampai 17 WITA. Kayaking, air terjun, fish feeding, swimming, dan rekreasi pantai.
Akomodasi. Akomodasinya untuk menuju Raja Ampat kita bisa melalui jalur udara dari Jakarta, dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Kota Sorong, Bandara Domin Edward Osok, Bandara Marinda Raja Ampat. Untuk jalur lautnya dari Jakarta bisa menuju dari Jakarta Soekarno-Hatta menuju Kota Sorong, Bandara Domin Edward Osok menuju Pelabuhan Raja Ampat. Lalu ada amenitas Untuk wisatanya. Yang pertama, ada penyewaan alat selam dan speedboat. Penyewaan alat selam dan speedboat ini dikategori disesuaikan dengan kapasitas penumpang. Ada yang kapasitasnya 15 sampai 20, ada 25 orang. Biasanya harganya sekitar 10 juta per hari. Penyewaan ini bisa dari pukul 7 WITA sampai 16 sore. Yang kedua, banyaknya tersedia pilihan penginapan. Penginapan-penginapan di sana juga rata-rata sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas menunjang seperti WiFi, kamar yang besar, lalu ada kolam renang dengan view yang indah, toilet, dan kamar mandi. Lalu ada beberapa homestay yang direkomendasikan yang dekat dengan kawasan Taman Nasional Raja Ampat. Yang pertama ada Cemara Resort dan Homestay. Penginapan ini biasanya menjadi favorit para pengunjung karena lokasinya di dekat dengan bibir pantai, sehingga view dan suasananya begitu terasa dari area resort. Penginapan ini terletak di Jalan Saporkren di Pantai Saleo. Lalu yang kedua ada penginapan Lestari yang lokasinya berada di Jalan Yan Mamororibo nomor 80 Kota Wasai. Lalu yang terakhir ada penginapan Nut Tonton Homestay. Penginapan ini cocok bagi pengunjung yang menyukai aktivitas menyelam. Lokasinya berada tepat di bibir pantai, membuat pengunjung dapat menikmati view dan aktivitas menarik ketika menginap di sini. Lalu yang ketiga, sudah adanya restoran dan warung makan lokal yang menyajikan hidangan seafood segar dan masakan tradisional Papua. Yang keempat, sudah adanya informasi pariwisata yang ada di sekitar. Yang kelima, sudah adanya toko-toko kecil. Yang keenam, sudah adanya tempat ibadah. Lalu yang terakhir, sudah adanya fasilitas kesehatan dan pos kesehatan terdekat untuk mendapatkan pertolongan pertama atau perawatan medis darurat. Lalu ada aksesibilitas wisata. Infrastruktur jalan di Raja Ampat umumnya tidak sebaik di daerah perkotaan, dan aksesibilitasnya terutama bergantung pada kondisi cuaca dan musim. Akses jalan umumnya terbatas karena mayoritas transportasi dilakukan melalui perairan. Namun di beberapa pulau, namun di beberapa pulau yang lebih besar seperti Pulau Waigon, mungkin menemukan beberapa jalan lokal yang dapat digunakan oleh kendaraan bermotor kecil seperti sepeda motor atau mobil. Boleh diturun. Lalu manfaat ekonomi. Di sini ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan oleh masyarakat setempat dalam membantu meningkatkan ekonominya. Yang pertama ada pembangunan hotel, resort, homestay atau villa. Yang kedua, pengembangan restoran dan kafe. Yang ketiga, dapat menjadi pemandu wisata dan dapat membuka aktivitas wisata. Yang keempat, dapat membuka usaha penyewaan alat seperti peralatan snorkeling, perahu, dan perlengkapan camping. Yang kelima, dapat memproduksi souvenir seperti kerajinan tangan, pakaian, atau perhiasan dengan tema lokal. Yang terakhir, dapat membuka jasa transportasi seperti taksi, ojek, atau penyewaan mobil atau motor.
Lalu di sini ada edukasi wisatanya. Yang pertama, pendidikan lingkungan. Program-program pendidikan lingkungan yang suka diselenggarakan di Taman Nasional Raja Ampat ini biasanya diselenggarakan oleh lembaga-lembaga konservasi atau organisasi non-pemerintah atau LSM. Program-program ini biasanya mencangkup tentang pelatihan pentingnya menjaga keanekaragaman hayati, perubahan iklim, pengelolaan sampah, dan praktik ramah lingkungan lainnya. Yang kedua ada tur pendidikan. Tur pendidikan ini biasanya dipandu oleh ahli lingkungan atau pemandu wisata yang terlatih. Mereka biasanya memberikan informasi tentang kehidupan laut, ekosistem terumbu karang, dan spesies unik yang ada di Raja Ampat. Lalu yang ketiga ada pendidikan budaya, di mana pendidikan budaya ini juga dapat membantu mempromosikan dan memelihara kekayaan budaya lokal yang ada di Raja Ampat. Program ini biasanya mencangkup ada workshop kerajinan tangan tradisional, pertunjukan tarian, dan musik tradisional. Juga ada pembelajaran tentang adat istiadat lokal. Lalu yang keempat ada pendidikan bahasa, dan yang terakhir ada program konservasi. Contoh program konservasi ini salah satunya ada penanaman mangrove, rehabilitas terumbu karang, memonitor spesies langka yang ada di Kepulauan Raja Ampat. Biasanya program ini juga memberikan kesempatan langsung kepada wisatawan untuk ikut berpartisipasi langsung. Lalu di sini ada analisis SWOT-nya. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Yang pertama, keanekaragaman hayati yang luar biasa. Raja Ampat dikenal memiliki keanekaragaman hayati laut yang luar biasa, termasuk terumbu karang yang indah, ikan warna-warni, dan spesies langka seperti hiu paus. Yang kedua, keindahan alam yang menakjubkan. Landscape Raja Ampat yang spektakuler termasuk pulau-pulau karang, Laguna Biru, dan pantai pasir putih merupakan daya tarik utama bagi wisatawan. Yang ketiga, pertumbuhan pariwisata yang pesat. Raja Ampat telah menjadi tujuan pariwisata yang semakin populer dengan pertumbuhan jumlah pengunjung yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Lalu ada weakness, kelemahan. Yang pertama, akses jalannya ini masih terbatas. Akses jalan ke Raja Ampat masih terbatas dan seringkali mahal, terutama untuk wisatawan internasional. Hal ini dapat membatasi jumlah wisatawan yang ingin berkunjung ke Raja Ampat. Yang kedua, kurangnya infrastruktur seperti transportasi, akomodasi, dan fasilitas umum di Raja Ampat masih terbatas dan tidak selalu memadai untuk mengakomodasi jumlah wisatawan yang meningkat. Yang ketiga, ketergantungan pada pariwisata. Ekonomi Raja Ampat sangat bergantung pada industri pariwisata, sehingga rentan terhadap fluktuasi pasar dan dampak negatif dari krisis global seperti pandemi COVID-19. Boleh di slide. Lalu ada opportunities atau kesempatan. Yang pertama, pengembangan infrastruktur. Pengembangan infrastruktur seperti bandara, pelabuhan, jalan, dan akomodasi dapat meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan bagi wisatawan. Yang kedua, pengembangan ekowisata. Terdapat peluang untuk mengembangkan lebih lanjut konsep ekowisata yang berkelanjutan, yang mempromosikan pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Yang ketiga, diversifikasi produk pariwisata. Penambahan aktivitas dan paket wisata baru seperti trekking, birdwatching, atau tur budaya dapat menarik segmen pasar baru dan meningkatkan pendapatan pariwisata. Lalu yang terakhir ada threats atau ancaman. Yang pertama, kerusakan lingkungan. Ancaman terbesar bagi Raja Ampat adalah kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia seperti pencemaran, penangkapan ikan ilegal, dan kerusakan terumbu karang akibat turisme yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, persaingan dengan destinasi lain.
Persaingan dengan destinasi pariwisata lain di Indonesia atau di wilayah sekitarnya dapat mengurangi jumlah wisatawan yang berkunjung ke Raja Ampat. Yang terakhir ada krisis kesehatan dan keamanan. Krisis kesehatan seperti pandemi COVID-19 atau ancaman keamanan dapat mengganggu industri pariwisata dan mengurangi jumlah penduduk Raja Ampat. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.